dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan atau melaksanakan kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Kita mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis yang kelima, dan pembahasannya ya tentang sesuatu yang bukan berasal dari agama atau yang biasa kita kenal dengan namanya bid'ah. Ya. Baik. Kita bacakan dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa ya yang mengada-ngadakan dalam urusan agama, ya masuk urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya. Artinya Pak, kita mengadakan sesuatu hal yang baru, ya, yang bukan berasal dari Islam itu sendiri, maka dia tertolak. Ya. Jadi ini satu hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasannya ketika kita mengamalkan apapun, ya, maka kita harus wajib yang mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kita tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita itu tertolak. Ya. Tuntunan Nabi kita pelajari melalui para ulama. Jadi Nabi mengajarkan para sahabat mengajarkan para tabi'in, antara nanti para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'ul tabi'in dan selanjutnya. Jadi silsilahnya seperti itu. Nah, tidak ada yang langsung loncat bisa langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada juga hadis yang lain, ya. Hadis yang lain, ya, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk, ya, perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Kemudian Nabi melanjut fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sesungguhnya setiap perkara yang baru itu dinamakan bid'ah, dan setiap yang namanya bid'ah itu sesat. Nah, cuman ya harus dipelajari dengan benar nih, ya, biar tidak salah kaprah, ya, karena zaman sekarang banyak orang, ya, main nunjuk-nunjuk aja, wah ini sana nih ahli bid'ah nih, oh itu masjid bid'ah bukan masjid sunnah, ya. Dapat tahu dari mana ada masjid bid'ah, ada masjid sunnah, ya. Ya, kita bahas dulu faedah dari hadis ini. Jadi ada fikul hadisnya. Di sini dikatakan yang pertama al-islamu ittiba'un la ibtida'. Jadi Islam itu adalah ittiba'. Mana ittiba'? Ittiba' adalah mengikuti petunjuk yang sudah ada, bukan ibtida', yaitu bukan membuat perkara yang baru. Kemudian yang kedua adalah al-a'malul mardudatu qisman. Amalan yang tertolak itu ada dua macam. Yang pertama adalah ibadat, yaitu berupa ibadah. Yang kedua adalah wa muamalat. Yang kedua adalah muamalat. Kemudian dikatakan fal ibadatu ma kana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyati. Mithlu an yataqarraba ila Allahi bi sama'il aghani aw bir ruqasi aw bin nadhari ila wujuhin nisa. Wa amal muamalat fahuwa ma kana munafiyan lisyar'i bil kulliyah. Jadi amal yang tertolak ada dua jenis. Ada yang namanya ibadah dan juga ada yang namanya muamalah. Jadi terkadang kita beribadah kepada Allah dengan satu amalan, dinyatakan amalan kita tertolak. Bagaimana? Di sini dijelaskan ibadah adalah seluruh amalan ibadah yang tertolak nih. Mohon maaf di sini, ya. Harusnya jadi dia mengatakan amalan tertolak ada dua jenis. Yang pertama ibadah dan muamalah. Ya, jadi ibadah yang tertolak adalah seluruh amalan yang keluar dari hukum Allah secara keseluruhan. Nah, di sini dia contoh seperti ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah tetapi melalui mendengarkan musik misalnya. Ya, duduk pakai handset, ya, geleng-geleng kepalanya, ditanya ngapain? Saya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, semakin syahdu lagunya saya semakin dekat kepada Allah.
Nah, ini termasuk perbuatan yang tertolak. Amalan kita tertolak. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu amalan yang keluar dari hukum Allah secara keseluruhan. Ya, atau joget-joget, ya, goyang-goyang, menari segala macam, ditanya, "Ngapain Pak menari? Ngapain joget?" "Wah, saya ini menari dan joget saya adalah bentuk pendekatan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Ditolak. Ya, karena dia sudah keluar daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau melihat wanita yang bukan mahram. Ya, dulu di pinggir jalan tiba wanita lewat, mohon maaf matanya melotot, nggak pernah dikedip lagi, ditanya, "Kenapa?" "Ya, rezeki kok ditolak." Untuk mendekatkan diri kepada Allah, semuanya tertolak. Ya, amalan seperti itu ditolak. Adapun muamalah, yaitu contohnya misal jual beli, ya, contohnya dengan wakaf, ya, contohnya hibah, itu semua muamalah. Adalah setiap akad yang bertolak belakang dengan syariat secara keseluruhan. Ya, contohnya adalah seperti jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Ya, di antara syarat jual beli adalah barangnya itu adalah barang yang suci dan dia mendatangkan manfaat. Ya, di antara syaratnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menjual barang itu syaratnya dua, barangnya suci dan bermanfaat. Salah satu di antara keduanya kalau tidak ada, maka jual belinya tidak sah. Makanya tidak sah ketika kita jual beli beras cuma 1 butir, Pak. Ya, ngapain, Pak? Nggak bisa mendatangkan manfaat. Ya. Kalau kurma 1 butir masih bisa. Ya, kalau orang buka puasa, kurma 1 butir masih bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi. Tapi kalau beras 1 butir, nah gimana, Pak, cara manfaatkannya? Ya, nggak sah nanti. Begitu juga dengan barang yang najis tidak sah. Ya, contohnya adalah dia jual beli babi, ya, atau jual beli anjing misalnya. Maka itu jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena barangnya najis. Nah, ini adalah amalan yang tertolak. Jadi amalan yang tertolak sekali lagi ada 2 jenis. Yang pertama adalah ibadah, yaitu ibadah yang dia adalah ibadah yang keluar dari seluruh hukum Allah secara keseluruhan, ya, dan juga muamalah. Ya. Kemudian dilanjutkan berikutnya adalah sekarang dia bahas tentang al-a'mal al-muhdatsah al-maqbulah. Nah, tadi di awal kata Nabi SAW, ya, man ahdatsa, ya, fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu hal yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW atau dari Islam, maka dia tertolak. Tetapi sampai zaman sekarang, ya, sampai zaman sekarang itu ternyata kita menemukan banyak banget, ya, amalan-amalan yang baru yang di zaman Nabi SAW belum pernah terjadi. Ya, belum pernah terjadi. Ya, tetapi dia diterima. Kenapa dia diterima? Karena di sini dikatakan la tunafi ahkam asy-syar'iyyati bal yujadu fi adillati syar' wa qawaidihi ma yu'ayyiduhu. Jadi kenapa dikatakan amalan tersebut dia diterima? Karena, ya, dia tidak bertentangan atau tidak bertolak belakang dengan dalil-dalil syar'i. Bahkan ada dalil lain yang mendukungnya. Contohnya apa? Mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Di zaman Nabi nggak ada. Ya, di zaman Nabi SAW belum ada perintah untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Akan tetapi mengumpulkan Quran menjadi satu mushaf itu terjadi di zamannya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar didatangi oleh Umar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, awal-awalnya Abu Bakar menolak. Wah, ini perkara yang baru diada-adakan. Nabi nggak menyuruh kayak gini. Tetapi kalau Umar mengatakan kalau seandainya sekarang kalau kita tidak mengumpulkan Al-Quran, kita tidak membukukan Al-Quran menjadi satu mushaf, kedepannya kita akan meninggalkan generasi yang bisa jadi mereka tidak menghafal Al-Quran sekuat kita menghafalnya. Ya, buktinya alhamdulillah zaman sekarang, ya, kita dengan mudah bisa kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, meskipun pada hakikatnya kita mungkin masih menghafal beberapa surat saja atau beberapa ayat saja. Bahkan di zaman Nabi SAW tanda titik, ya, tanda baca itu semuanya belum ada. Fathah, kasrah, dhammah, sukun, semuanya belum ada. Adanya kapan?
adanya setelah di zamannya para sahabat tadi. Mereka yang berijtihad untuk membuat ya namanya tanda titik, tanda baca mulai dari kasrah, fathah, dhammah dan juga sukun untuk memudahkan kita untuk membacanya. Jadi itu di zaman Nabi nggak ada. Kita katakan, apakah itu perkara baru? Iya benar, perkara baru. Tetapi dia tidak bertentangan dengan syariat. Ya, dia tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan ada di antara dalil-dalil lain yang mendukung ya akan perbuatan tersebut. Ya. Sehingga ya di sini para ulama mengambil atau menarik suatu kesimpulan bahwasannya tidak semua perkara yang baru di dalam agama itu otomatis dia menjadi perkara yang bid'ah atau perkara yang tertolak secara mutlak. Ya, tapi ditinjau terlebih dahulu apakah perkara tersebut dia mempunyai dia bertentangan tidak dengan syariat atau dia mempunyai asal usulnya misalnya. Ya, maka dikaji terlebih dahulu. Setelah para ulama mengkajinya, baru mulai mereka menghukumi. Ya, bahkan di zaman dahulu biasanya, ya para ulama tuh ketika melihat ada orang mengamalkan satu perbuatan misalnya, dicek dulu perbuatan tersebut. Kira-kira ada dalil yang meskipun dalilnya dalil umum, ya meskipun dalilnya dalil umum. Ya, nanti insya Allah di akhir dari kajian ini kita akan sedikit menampilkan beberapa amalan yang hari ini banyak diamalkan oleh kaum muslimin, tetapi yang uniknya satunya dihukumi bid'ah, yang satunya dihukumi tidak bid'ah. Padahal sama-sama tidak pernah dilakukan atau belum pernah dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke macam-macam perkara baru dan bagaimana cara untuk menyikapinya. Ya. Di sini dikatakan anwa'un nawazil al-mustajaddat wa kaifiyatu ta'amuli ma'aha. Yang pertama di sini ancakunan nazilatu al-mustajaddatu mansusan 'alaiha fi syariah. Nah, jadi ada dua perkara di sini. Yang perkara pertama perkara baru yang ternyata ada dalil atau ada nas atau ada dalil secara spesifik. Ya. Perkaranya baru, tetapi setelah para ulama berijtihad ternyata dahulu Nabi pernah mengatakan seperti itu, baru ketemu hukumnya. Contohnya di sini ijtihadnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan ternyata belum digauli, ya, udah nikah sama suaminya, belum sempat digauli, qadarullah suaminya wafat. Bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya apakah dia dan ternyata ketika nikah maharnya belum disebutkan di awal nominalnya. Mahar wajib, tetapi belum disebutkan di awal. Ya, belum disebutkan di awal. Sehingga bagaimana hukumnya? Sedangkan mahar itu menjadi wajib, semua ulama sepakat mahar itu akan menjadi wajib ketika seorang suami dia sudah menggauli istrinya. Tetapi di sini suami belum menggauli istrinya, qadarullah dia sudah wafat. Bagaimana hukumnya? Ibnu Mas'ud mengatakan, beliau berijtihad nih. Beliau berijtihad bahwa wanita tersebut tetap mendapatkan mahar mithal. Mahar mithal artinya mahar sesuai dengan kebiasaan orang-orang setempat. Jadi kalau nikahnya di Kali Abang, ya udah maharnya sesuai dengan budaya di Kali Abang berapa biasanya. Kalau nikahnya di Solo misalnya, ya udah mahar menyesuaikan, itu namanya mahar mithal. Jadi mahar yang belum ditentukan sama sekali, nominalnya dia belum menentukan. Ya. Kemudian wanita tersebut juga berhak mendapatkan warisan. Ya. Kan bisa jadi ya baru nikah, tiba-tiba suaminya belum menggauli, ya mentang-mentang kan belum menggauli, tiba-tiba suaminya wafat, keluarga dari suami mengatakan enggak, kamu enggak dapat warisan. Kenapa? Kamu belum disentuh oleh suamimu sendiri. Enggak. Di sini Ibnu Mas'ud mengatakan dia berhak mendapat warisan. Dan dia wajib menjalani masa iddah. Masa iddah apa? Masa iddah karena ditinggal wafat oleh suaminya, berarti selama 4 bulan 10 hari. Setelah Ibnu Mas'ud dia berijtihad seperti itu, kemudian bangkitlah beberapa orang sahabat. Ya, bangkitlah beberapa orang sahabat dan berkata, wahai Ibnu Mas'ud, ya, dahulu Rasulullah SAW juga pernah menghukumi seperti itu. Akhirnya
Ibnu Mas'ud yang awal tadi dia berijtihad mendengar bahwa Nabi dulu pernah menghukumi seperti itu, langsung bergembira bahwasanya apa yang dia hukumi sesuai dengan apa yang dihukumi oleh Rasulullah SAW. Berarti ini adalah perkara baru yang ternyata ada nas atau ada dalil yang spesifik mengatakan seperti itu. Nah, ya, masalah kita yang kedua nih Pak, ya, perkara baru yang tidak ada nas atau tidak ada dalil secara spesifik. Tidak ada dalil secara spesifik. Ini juga ada 3 macam nih. Yang pertama, di sini dia katakan antakunan nazilatul mustajaddah, ya, ghairu mansusan 'alaiha wa laha thalathatu ahwal. Jadi perkara baru yang tidak ada nas atau tidak ada dalil secara spesifik, dan di sini ada 3 macam. Yang pertama, an-naw'ul awwal nawazilu mustajaddat la taqa'u tahta ibtida'il yadil basyariyah. Yang pertama adalah, yang ini dulu. Yang pertama tadi itu hukumnya wajib kita menerima. Yang ini hukumnya wajib kita menerima. Ya, mohon maaf. Yang sebelumnya ini hukumnya wajib kita menerima. Sedangkan yang di sebelahnya ini yang pertama, perkara baru yang tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Ya. Contohnya apa Pak? Ada nggak perkara baru yang tidak ada campur tangan manusia sama sekali? Contohnya orang yang hidupnya di negeri mana ya? Yang siangnya itu bisa 23 jam Pak. Ya, atau malamnya bisa 23 jam, bahkan siangnya panjang banget. Ya. Bagaimana kita nentuin waktu sholat zuhurnya gimana Pak? Misalnya sholat maghribnya gimana? Siangnya dari misalnya dari 23 jam misalnya, malamnya cuma 1 jam doang Pak. Bagi maghribnya gimana? Isyanya gimana? Subuhnya gimana? Maka ini dikatakan perkara baru, ya, yang mana tidak ada campur tangan sama sekali oleh manusia. Nah, ini perkara baru. Ya. Jadi makanya para ulama mengatakan ya sudah, dihukumi dengan biasanya, dihukumi dengan diambil daerah yang negeri yang terdekat biasanya, mengikuti negara yang terdekat. Bahkan di Eropa sana ada tuh 2 negeri yang berdekatan, yang satu di sini hari Kamis, sana udah hari Jumat sebelahnya. Ada juga yang seperti itu. Bagaimana nek misalnya, ya, yang di sininya misalnya sudah sholat Jumat, dia balik ke sini ternyata di sini masih hari Kamis, besoknya dia kira-kira sholat Jumat lagi apa enggak? Karena jaraknya cuma 1 jam ketemu, ya, 1-2 jam nyampe. Jadi di sini Jumat, di sini Kamis. Yang jadi masalah adalah dia udah sholat Jumat di sini, kemudian dia balik ke sini, besoknya ketemu di sini kan hari Kamis, besoknya Jumat, dia wajib sholat Jumat lagi apa enggak nih? Ya, di situ kita makanya ini ya dibahas perkara baru yang sama sekali tidak ada campur tangan manusia. Ya, contoh di sini kita teruskan, yaitu menentukan waktu sholat dan puasa bagi negeri yang siang atau malamnya sangat panjang. Contohnya tadi, atau tadi ya 2 negara berdekatan, yang satunya harinya sudah lebih dahulu sehari, selisih sehari. Ya. Kemudian yang kedua adalah an-naw'u tsani mustajaddatu ahdatsaha wa batada'ah ghairul muslimin. Yang kedua adalah perkara baru yang diadakan oleh bukan kaum muslimin, orang kafir yang mengadakan. Bagaimana hukumnya? Ya. Baru-baru sekarang rame ya Pak tentang habaib. Rame tentang habaib. Kan katanya habaib itu ya untuk memastikan mereka keturunan Nabi atau bukan, itu kita harus melakukan tes DNA. Nah, bagaimana Islam memandang hal seperti itu? Ini kan perkara baru yang ditemukan oleh orang kafir misalnya. Nah, bisa enggak tes DNA itu dijadikan sebagai dalil atau bukti bahwa seseorang ini, oh ini bapaknya ini, bisa enggak? Sedangkan di dalam Islam, ya, di dalam Islam ya hukumnya, ketika seorang wanita bersuami, kemudian dia digauli oleh laki-laki lain, ya, naudzubillahi min dzalik. Ada seorang wanita bersuami, ketika dia digauli oleh laki-laki lain yang tidak ada hubungan sama sekali, ya, haram ya hukumnya. Tiba-tiba dia hamil misalnya, anak tersebut nasabnya dikasih kemana? Kasih ke sahibul firash namanya. Dikasihkan, dinisbatkan kepada suaminya yang asli. Sedangkan dia yang menggauli tersebut dapatnya apa? Batu dapatnya. Kata Nabi SAW seperti itu. Bahkan dihukumi rajam kalau seandainya dia sudah beristri, atau dia misalnya dia lakukan dengan sengaja misalnya. Ya. Kecuali dia lakukan karena syubhat. Ya, contoh
orang yang menggauli karena syubhat, contoh dia mikir bahwa itu istrinya, dia gauli Pak. Ya, itu diantara perkataan para ulama fikih seperti itu, namanya wat'u syubhat. Ya, menggauli orang tapi karena syubhat itu apa? Mengira bahwasanya itu istrinya. Ya, mengira bahwa itu istrinya. Ini yang pertama tadi. Yang kedua tadi, yang kedua tadi ya, jadi perkara baru yang diadakan oleh orang kafir. Contoh di sini, donor anggota tubuh. Nah, hukumnya gimana? Ya, donor anggota tubuh. Ya biasanya kan kita lakukan donor darah misalnya. Atau ada yang mungkin dia donor ginjal misalnya, ya, bagaimana hukumnya? Ya, meskipun ini ya berkaitan dengan hal-hal duniawi, tetapi ada hukum syariat di situ yang dia berbicara. Ya, atau merubah jenis kelamin banyak. Ya udah tahu Monas dia rubah Pak, jadi jenis kelaminnya ya, dia rubah. Atau menetapkan nasab dengan tes DNA. Ini hukumnya gimana? Ya, kalau yang di pertama tadi hukumnya wajib kita menerima. Yang pertama wajib kita menerima. Nah yang kedua dan pertama dan kedua gimana hukumnya? Ada yang ketiga, an-naw'u tsalits mustajaddatun diniyatun ibtada'aha wa ahdatsaha ba'dul muslimin mustahsinina laha. Jadi yang ketiga adalah perkara baru di dalam agama yang diadakan oleh sebagian kaum muslimin. Di zaman Nabi belum ada, di zaman sekarang udah ada. Contohnya gimana Pak? Nah, kultum Ramadan. Zaman Nabi gimana? Ada nggak kultum Ramadan? Nah, habis taraweh, ya, ada para sahabat habis taraweh kultum. Ada nggak? Nggak ada. Yang berikutnya, qiyamul lail berjamaah di 10 hari terakhir. Nah, zaman Nabi ada nggak kayak gini? Zaman sahabat ada nggak yang melakukan kayak gini? Ya, ada yang melakukan kayak gini, ada nggak? Nggak ada sebenarnya. Ya, jadi ini perkara baru. Nah, pertanyaannya apakah ini bid'ah atau tidak nih? Ya. Yang berikutnya, menentukan waktu untuk kajian rutin. Nah, setiap Sabtu pada subuh misalnya. Ya, Ahad pada subuh misalnya, kan udah ditentukan itu. Wah, pekan sekian, pekan pertama ustadz ini, pekan kedua ustadz ini. Tentukan. Ya. Di zaman Nabi ada nggak? Nggak ada di zaman Nabi seperti itu. Zaman Nabi mau kajian aja. Nabi datangnya kajian, udah kajian aja. Ya, bahkan tidak ditentukan seperti sekarang ini. Berarti ini perkara baru. Berarti perkara baru yang kita tentu membutuhkan pembahasan bagaimana hukumnya. Ya. Ya. Berikutnya doa khataman Al-Quran. Nah, khataman. Ya, bahkan di Masjidil Haram, Syekh Sudes biasanya ketika selesai tarawih yang ke hari ke-30 misalnya atau hari 29 misalnya, itu langsung ditutup dengan doa khatam Al-Quran. Atau sekarang kalau kemarin ada yang Ramadan di Saudi Arabia, mau sholat baik di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, atau di sholat di masjid yang lain, setiap kali doa witir itu yang dia doakan pasti rajanya dia doakan tuh semuanya. Dan itu disebut nama semuanya, walil ahad, semua disebutkan. Pertanyaannya adalah kayak gitu, pernah nggak dilakukan oleh zaman Nabi SAW? Pernah nggak dilakukan oleh para sahabat? Pernah nggak dilakukan oleh para tabi'in? Pernah nggak dilakukan oleh para tabi'in? Ini semua perkara baru. Bagaimana hukumnya? Di sini dijelaskan hukumnya adalah para ulama wajib mereka berijtihad dengan menggali pada dalil-dalil syar'i atau melakukan qiyas dan lain sebagainya. Jadi dicari dalilnya dulu nih. Nah, kultum Ramadan misalnya, dicari dalilnya. Tujuan kultum apa sih? Oh, menyampaikan ilmu. Akhirnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, seperti itu caranya. Ya, para ulama ketika menghukumi seperti itu. Ketika sholat misalnya, ya sholat, ya di masjid misalnya, ya dikasih garis nih, ya, dikasih garis ya, kayak gini misalnya. Ya, Nabi kan suruh apa? Nabi nyuruh subuh vakum, luruskan soh, bukan disuruh buat garis. Terus tujuannya apa? Ternyata buat garisnya tujuannya biar sohnya lurus. Nah, makanya setiap sesuatu wasilah itu hukumnya dibolehkan. Makanya para ulama mensunahkan bolehnya kita melafalkan niat dengan tujuan menghadirkan apa yang di dalam hati. Nah, seperti itu. Ya, jangan sampai ketika pada saat
masjid ada garisnya, dia bilang oh nggak apa-apa, ini hukumnya nggak apa-apa, ya itu sunnah misalnya. Nanti di melafalkan niat bid'ah, padahal dua-duanya tujuannya sama, keduanya. Nanti kita di akhiran saya akan kasih contoh sama-sama ibadah yang dilakukan sama-sama, tapi kok yang satu dihukum bid'ah, yang satu dihukum nggak bid'ah gitu. Ya, oleh mereka yang biasa sukanya membid'ahkan. Ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke perbedaan pandangan dan perbedaan sikap para ulama terhadap perkara-perkara yang baru. Jadi ternyata para ulama juga mereka berbeda pandangan dan juga berbeda sikapnya ya, terhadap perkara-perkara yang baru. Di sini kita katakan ikhtilafu manahijil ulama'i fit ta'amuli ma'an nawazili al-mustajaddat. Nah, di sini kita bagi menjadi dua garis besar dulu. Al-fariq al-awwal, yaitu kelompok yang pertama, yara anna kulla muhdatsatin fid dini laha hukmun yunasibuha. Pendapat yang pertama, dia mengatakan bahwasanya setiap perkara yang baru dalam agama mempunyai hukum yang fleksibel. Ya. Mempunyai hukum yang fleksibel. Artinya apa? Bisa jadi perkara yang baru tersebut hukumnya wajib, bisa jadi perkara yang baru tersebut hukumnya sunnah, bisa jadi perkara yang baru tersebut hukumnya adalah mubah, bisa jadi juga hukumnya haram, bisa juga hukumnya makruh. Dia fleksibel, dia menyesuaikan. Sedangkan al-fariq ats-tsani, pendapat yang kedua adalah semua yara kullu muhdatsatin fid dini bid'atun dhalalatun. Nah, dia melihat bahwasanya semua perkara baru di dalam agama itu bid'ah dan sesat. Ini pendapat yang kedua. Ya, pokok ditanya perkara yang baru, bid'ah. Ya, ini apa nih? Bid'ah, sesat semuanya. Sedangkan pendapat yang pertama enggak, dikaji dulu. Pendapat yang apa? Setiap perkara baru dalam agama mempunyai hukum yang fleksibel. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, kayak kultum ba'da Ramadan misalnya. Nah, kalau kita di sini kira-kira Pak, kita sepakat nggak mengatakan bahwa itu bid'ah yang sesat? Kayaknya kita nggak sepakat. Karena kita setiap Ramadan kita melakukannya, bahkan udah ada jadwal yang paten, masya Allah. Ya. Ya. Nabi padahal tidak pernah melakukan, sahabat tidak juga ada yang melakukan. Ya, tabiin apalagi. Ya. Orang zaman dahulu itu kalau pada saat Ramadan kajian semua ditutup Pak. Tujuannya apa? Semuanya fokus ke ibadahnya masing-masing. Beda dengan kita. Ya, karena sebelum Ramadan semuanya pada sibuk di sendiri, Ramadannya malah makin full ya, semuanya. Itu beda ya. Nah, pandangan yang pertama ini itu memperluas makna bid'ah. Dia memperluas makna bid'ah sehingga mereka menerima pembagian bid'ah sesuai hukumnya 5. Jadi kadang-kadang dia mengatakan, oh ini bid'ah tapi hukumnya wajib. Oh ini bid'ah hukumnya sunnah. Ini bid'ah hukumnya mubah. Ini bid'ah hukumnya makruh dan ini bid'ah hukumnya haram. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Sedangkan Imam Syafi'i dia bagi bid'ah menjadi 2. Mahmudah dan mazmumah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Izzuddin bin Abdissalam dia membagi bid'ah menjadi 5. Bid'ah wajibah, contohnya apa? Bid'ah wajibah. Salah satu contohnya adalah mengumpulkan Al-Quran, perkara baru tapi wajib. Ya. Ada juga yang bid'ah yang hukumnya sunnah, misalnya apa? Contohnya ya membuat membuat buku-buku pelajaran dalam agama, membuat buku nahwu, membuat buku balaghah misalnya, membuat buku fikih misalnya, semuanya itu dibuat ya, dibukukan jadi satu. Itu termasuk bid'ah tetapi yang hukumnya mandubah, hukumnya sunnah. Termasuk juga membuat pesantren. Tujuannya apa? Mengajarkan agama. Nabi SAW dulu nggak buat pesantren. Ya. Tetapi ini perkara baru. Tetapi hukumnya sunnah misalnya. Ya. Ada juga perkara baru yang dia hukumnya bid'ah yang haram misalnya, yang tadi yang kita sebutkan di awal, yang dia menyelisih sama sekali dengan dalil-dalil syar'i. Ya contoh tadi misalnya, ya joget-joget, tujuannya apa? Saya joget-joget biar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui batu-batu, melalui pepohonan, melalui kuburan. Nah, ini juga termasuk perkara yang diada-adakan yang tertolak ya. Adapun pendapat yang kedua, pandangan ini dia mempersempit makna bid'ah sehingga dia menolak pembagian bid'ah. Jadi semua yang perkara baru dia nggak mau beda-beda. Nabi kan Nabi kan udah bilang setiap yang bid'ah pasti sesat. Ya udah, dia mengikuti perkataan Nabi secara zahir seperti itu. Meskipun nanti kalau kita telusuri ternyata dia pernah melakukan yang bid'ah juga. Ya.
Ya, karena dia yang pernah melakukan bid'ah juga. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengadakan kajian rutin seperti saat ini misalnya, nggak ada. Ya, memang kayak mikrofon nih, contoh mikrofon Pak. Mikrofon ini memang dia termasuk alat, ya, termasuk alat, ya, alat yang digunakan untuk pembesar suara misalnya. Ya. Tetapi di zaman Nabi, apakah Nabi menggunakan mikrofon? Enggak, meskipun Nabi tidak menggunakan. Makanya ada sebagian orang yang berantem, dua orang berantem. Ya, yang satunya pakai tasbih, yang satunya nggak pakai tasbih. Yang nggak pakai tasbih, kebetulan dia pakai kacamata, Pak. Ya, kebetulan dia pakai kacamata. Marah kepada yang pakai tasbih. Ngapain ente zikir pakai tasbih segala macam? Itu bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi SAW. Nah, dia balik lagi. Ngapain ente juga pakai kacamata untuk baca? Itu juga bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi SAW. Di sini ngomong lagi, enggak, saya pakai kacamata karena memang saya membantu saya untuk melihat. Ya sama aja dengan saya pakai tasbih membantu saya untuk menghitung. Ya, ribut ya. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ya. Sebab perbedaan. Nah, jadi kenapa kok perbedaan yang tadi kita sebutkan itu? Ya, orang semakin ribut itu kenapa? Karena sebenarnya pada asalnya itu karena tidak ada titik ketemu, tidak ada titik temu, sehingga ribut. Ya, di sini dikatakan bahwasanya wasababul khilafi adamu tahriri ma'na bid'atin fid dini bisyaklin wadih. Artinya apa? Tidak ada kesepakatan dalam mendefinisikan makna bid'ah dalam perkara agama ke dalam makna yang jelas. Tidak sepakat. Yang ini mengatakan setiap perkara baru bid'ah. Yang ini mengatakan setiap perkara baru di dalam agama yang tidak ada asal usulnya bid'ah. Kalau ini secara mutlak, mau ada asal usul kayak mau enggak, ini bid'ah. Yang ini enggak, dia tahan dulu nih. Makanya kalau di Atoba mengadakan kultum Ramadan, enggak dibid'ahin sama sini. Tapi kalau di sini bisa bid'ah. Kemarin sempat ramai waktu Ramadan kemarin. Ya, ada ceramah salah seorang ustadz, ya, tiba-tiba dia mengatakan kultum ba'da tarawih itu enggak ada di zaman Nabi SAW. Itu bid'ah yang diada-adakan di Indonesia. Dia ngomong kayak gitu. Tiba-tiba ada lagi yang ngirim video, ini di Saudi nih ada nih di Masjid Nabawi setelah sholat tarawih imamnya naik, ya, kultum, ya, ceramah di Masjidil Haram. Imam Sudes ketika pas pertama kali malam pertama setelah sholat tarawih langsung, ya, setelah sholat isya, ya, di sana sholat isya bangkit lagi dia langsung kultum. Nah, gimana? Bingung juga yang di sini. Kenapa? Karena tadi harus dari awal definisinya harus jelas dan harus konsisten, jangan abu-abu. Kalau sudah memilih definisi yang A, udah kita pilih yang A, nggak boleh lari ke B. Yang repot memilih definisi yang A, tetapi ternyata dia menjalankan yang misi yang B. Nah, akhirnya nggak ketemu. Makanya di zaman dahulu, ya, para ulama madhab itu, para ulama madhab, sebut saja madhab Hanafi. Madhab Hanafi, dia mengatakan bahwasanya dalam madhab Hanafi seorang wanita yang menikah tanpa wali itu boleh. Madhab Hanafi. Sedangkan madhab Syafi'i, ya, madhab Syafi'i, wanita yang menikah tanpa wali itu haram, bahkan dihukumi zina. Tetapi ketika mereka saling menyikapinya itu berbeda. Ketika dalam madhab Syafi'i ada wanita yang menikah tanpa wali, ya, ditanya dulu, ente ikut madhabnya siapa? Kalau anda mengikuti madhabnya Al-Imam Abu Hanifah, ya sudah, dia tidak dilabeli sebagai pezina. Ya. Tapi kalau anda mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, maka nikahnya itu batal dan dituduh sebagai pezina, bahkan bisa dihukum nanti. Nah, seperti itu. Jadi begitu juga dengan Imam Abu Hanifah menghukumi kunut subuh itu bid'ah. Imam Syafi'i menghukumi kunut subuh itu sunnah. Tetapi selama perjalanan sampai sekarang tidak pernah kita dengarkan murid-muridnya Imam Abu Hanifah membid'ahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ente ahli bid'ah. Kenapa? Karena ente melakukan kunut subuh. Enggak. Mereka semuanya masing-masing dengan menjalani sesuai dengan pendapat yang mereka pilih.
Sehingga kalau seandainya kita sudah milih satu pendapat, ada orang lain yang mengikuti pendapat berbeda dari kita, tidak boleh kita menuduhnya dengan ahli bid'ah, nggak boleh. Ya apalagi menuduhnya sebagai sesat, menyesatkan. La haula wala quwata illa billah. Bahkan Imam Ahmad pernah mengatakan, ikhrajun nasi minas sunnati syadid. Mengeluarkan orang dari sunnah itu ada perkara yang berat. Ya, jangan mudah-mudah ya, keluarkan. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke makna. Jadi sekarang kita masuk ke makna bid'ah. Bagaimana para ulama memaknai bid'ah ya dalam agama. Di sini disebutkan mafhumul bid'ah. Al bid'atu fil lughati kullu ma uhditha wa ikhturi'a awalan ala ghairi mithalin sabiqin sawa'an minha ma yata'allaqu bi umuruddin wa ma yata'allaqu bi umurid dunya. Jadi bid'ah menurut bahasa adalah setiap perkara baru yang belum pernah ada pendahulunya. Ya, belum pernah ada pendahulunya sama sekali, baik perkara agama maupun perkara dunia, itu bid'ah. Ya, secara bahasa. Adapun secara di sini dia katakan al bid'atul madhmuma syar'an, bid'ah yang tercela menurut syariat adalah semua perkara baru dalam agama yang bertentangan dengan pokok-pokok syariat serta bertolak belakang dengan syariat itu sendiri. Ini mana bid'ah secara bahasa dan makna bid'ah yang tercela menurut syariat. Kedua-duanya ini disepakati oleh para ulama. Makna yang ini disepakati oleh seluruh ulama, makna yang satu juga seluruh ulama sepakat. Ya, kita tanya ke ulama yang A, Pak, makna bid'ah menurut bahasa adalah setiap perkara baru yang belum ada pendahulunya sama sekali, baik perkara agama maupun perkara dunia. Dia mengatakan, oh iya benar, itu makna secara bahasa. Ditanya lagi makna secara syariat, bid'ah yang tercela adalah semua perkara baru dalam agama yang bertentangan dengan pokok-pokok syariat serta bertolak belakang dengan syariat itu sendiri. Gimana Pak? Semuanya sepakat. Makna itu disepakati oleh para ulama. Terus bid'ah yang apa yang tidak disepakati oleh para ulama? Bid'ah yang bagaimana nih? Nah, di sini kita ya mendudukan perkara yang diperselisihkan. Kita harus dudukan dulu perkaranya. Ya, masya Allah, banyak banget sih. Ya, tahrir namanya mahallin niza'. Jadi ikhtalafal ulama'u fi muhdatsatin diniyatin lam tu'had fi sadril awwali ghaira annaha la tukhalifu usul syari'ati fa hal hiya bid'atun dhalalah am la ala thalathati madhhab. Jadi madhahib. Jadi para ulama berbeda pendapat perkara baru di dalam agama yang belum pernah dilakukan oleh generasi pertama di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat belum pernah dilakukan. Tetapi perkara tersebut ya dia tidak bertentangan dengan syariat nih. Ya contoh sekarang kita ketika mengeluarkan zakat misalnya, zakat fitrah, kita keluarkan kurma atau beras Pak? Kita keluarkan beras. Ya, apakah kita katakan ini perkara baru? Benar, perkara baru. Ya, tapi apakah bid'ah yang tercela? Tidak. Kenapa? Karena dia masih sesuai dengan dalil-dalil yang, atau dia tidak menyelisih dalil yang syar'i. Kenapa? Karena makanan pokok kita beras. Sedangkan Nabi SAW kenapa beliau keluarkan kurma? Karena memang makanan pokok beliau adalah kurma. Itu namanya qiyas. Ya, itu perkara baru. Ya, ternyata dalam hal ini ternyata ada 3 pendapat para ulama, 3 madhab. Di sini al-madhabul awwal, ya madhab yang pertama adalah yara katsirun minal ulama'i anna kulla muhdatsatin diniyatin qad takunu mamduha wa qad takunu madmumatan wal miqyasu fi dzalika al-ijtihad wal bahthu fi dalalati nusus syari'atin wa huwa ulai humul muwassa'una li ma'nal bid'ah. Jadi para ulama, banyak di antara para ulama yang memandang ya, jadi ulama berbeda pendapat menjadi 3 madhab terhadap perkara baru dalam agama yang sama sekali tidak bertentangan dengan pondasi syariat. Apakah ia bid'ah yang sesat atau tidak? Nah, pendapat yang pertama, madhab yang pertama, setiap perkara yang baru dalam agama mempunyai hukum yang fleksibel sebagaimana yang kita sebutkan di awal. Bisa terpuji dan bisa tercela, tergantung dari hasil kajian yang diperoleh. Mereka memperluas makna bid'ah. Mereka ini adalah mereka lah yang memperluas makna bid'ah sehingga mereka menerima pembagian bid'ah sesuai dengan hukum yang 5. Jadi bid'ah ada yang wajib, bid'ah ada yang hukumnya sunnah, bid'ah ada yang hukumnya mubah, ada juga makruh dan juga ada yang haram. Sekarang kita lanjut ke madhab yang kedua, al-madhabu tsani
yara anna kulla muhdatsatin fid dini ghairu ma'hudatin fi ahadin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi was salafis salih bid'atun dhalalah wa haula'i humul mudayyiquna li ma'nal bid'ah. Mazhab yang kedua memandang bahwa semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan sesat. Mereka mempersempit makna bid'ah sehingga mereka menolak pembagian bid'ah. Karena bagi mereka bid'ah hanya memiliki satu hukum, yakni haram. Jadi perbedaan mazhab yang ini dan mazhab sebelumnya, itu mazhab pertama, ada perbedaan yang hakiki, bukan perbedaan lafzi. Jadi kalau mereka ada di antara ya para penuntut ilmu, ya, para ustadz segala saling menuduh satu, oh ente ahli bid'ah, ente tidak sesuai sunnah segala macam, karena mereka memilih pendapat yang kedua ini. Ya, tapi lagi-lagi nanti di akhir kita akan uji konsistennya, dia kira-kira konsisten nggak? Kadang-kadang tidak konsisten. Ya. Kemudian madhab yang asalit, madhab yang ketiga adalah yara annal muhdatsata fid dini in kanat yandariju tahta usuli syari'ati usuli syar'i fa innaha la tusamma al bid'ah wa innama yutlaqu 'alaiha al hukmu syar'i alladhi yunasibuha wal khilafu ma'al madhhabil awal khilaf lafzi. Nah, yang pendapat yang ketiga ini dia mengatakan semua perkara baru di dalam agama yang memiliki landasan hukum maka bukan bid'ah. Maksudnya apa? Dia hanya menamakan bukan bid'ah. Dia tidak menamakan. Bedanya kalau di dalam ini, yang di pertama ini dia menamakan bid'ah, yang di sini dia nggak menamakan bid'ah, tetapi sama-sama tidak menghukumi sesat. Contoh misalnya, ya misalnya, oh dalam mazhab Syafi'i dia hukumi bid'ah hasanah misalnya. Oh dalam mazhab yang ketiga ini dia tidak menghukumi sebagai bid'ah, dia mengatakan oh ini hukumnya sunnah langsung. Ya, langsung. Misalnya contoh, saya kasih contoh ya. Misalnya mengirim pahala Al-Qur'an kepada mayit. Ya, menurut jumhur misalnya dia mengatakan ini hukumnya ada bid'ah hasanah. Yang ini dia tidak menamakan bid'ah, dia mengatakan bahwasannya ini hukumnya sunnah. Jadi khilaf itu hanya beda di nama aja, tapi secara hukum keduanya sama. Beda dengan yang di tengah. Di tengah mengatakan bid'ah, sudah bid'ah, ya bid'ah, nggak ada lagi khilafnya, nggak ada. Itu yang di tengah. Mazhab yang ketiga, ya mazhab yang kedua. Ya. Jadi mazhab yang pertama dan mazhab yang ketiga itu sebenarnya nggak ada bedanya dalam masalah hukum. Kenapa? Mereka hanya beda nama, tetapi sikap mereka sama. Jadi yang satunya, misalnya dalam mazhab Syafi'i dalam mengumpulkan Al-Quran misalnya, mengumpulkan Al-Quran menurut mazhab Syafi'i itu bid'ah yang wajibah, bid'ah tapi wajib hukumnya. Tapi menurut mazhab yang ketiga misalnya dia tidak mengatakan sebagai bid'ah, dia akan mengatakan ini adalah maslahah mursalah. Jadi ini adalah kemaslahatan ya yang dia menyesuaikan dengan sesuai dengan dalil-dalil syar'i, ya termasuk seperti itu. Ya. Jadi ini diantara tiga pendapat, ya silakan enggak. Kita mau pilih pendapat yang mana nih Pak? Ya. Sekarang saya kasih gambaran, ya kita kasih perbandingan dua perkara baru yang sering diamalkan di zaman ini. Ya, dua perkara baru yang sering diamalkan di zaman ini. Pertama, ya, sini muqaranatu ba'di muhdatsatin mustajaddat. Nah, ada dua nih. Yang satu Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengkhususkan qiyamul lail berjamaah di 10 hari terakhir Ramadan. Kita ingin membuat perbandingan. Pertama, apakah dilakukan oleh Nabi? Nah, Maulid tidak dilakukan Nabi. Qiyamul lail seperti ini juga tidak dilakukan oleh Nabi. Sama-sama tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kedua, apakah dilakukan oleh para salaf? Maksudnya para salaf adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. 4 imam mazhab bisa melakukan atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, Maulid juga mereka tidak lakukan. Imam Syafi'i tidak pernah maulidan, Imam Ahmad juga tidak pernah maulidan. Begitu juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad mereka tidak pernah tuh kita dapatkan riwayat di 10 hari terakhir mereka kumpulkan banyak. Semuanya kita kumpul di masjid, kita sholat qiyamul lail secara berjamaah di 10 hari terakhir. Secara berjamaah. Tapi kalau dia secara sendiri-sendiri, oke. Yang kita maksud secara berjamaah. Ya. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga, apakah ada penghalang sehingga Nabi tidak melakukannya? Maksudnya kira-kira ada nggak penghalang sehingga Nabi tidak melakukan maulid Nabi misalnya? Atau ada nggak penghalang sehingga Nabi tidak mengkhususkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk sholat berjamaah dengan para sahabatnya? Nah jawabannya, kalau yang di maulid Nabi berkata yang melarang mengatakan bahwa oh nggak ada penghalang, harusnya Nabi bisa melakukan tapi Nabi meninggalkan.
Itu berkata yang melarang. Tapi berkata yang boleh meskipun Nabi tidak melakukan, artinya Nabi meninggalkan, tetapi Nabi meninggalkan perkara tersebut bukan berarti diharamkan. Karena ada banyak banget perkara yang ditinggalkan oleh Nabi, tetapi perkara tersebut dia bukan perkara yang diharamkan. Nanti banyak banget nanti. Dan itu banyak banget dilakukan oleh para sahabat nanti kalau kita mau mengkaji secara dalam. Sedangkan di masalah mengkhususkan qiyamul lail berjamaah 10 hari terakhir Ramadan pernah ada saat Nabi masih hidup, kemudian dihapus lagi setelah beliau wafat. Ya, pernah ada tetapi dihapus setelah beliau wafat. Ya, kemudian perbandingan berikutnya, dalil umum. Dalil umum ya. Pertama, tentang Maulid Nabi, ada dalil umumnya. Kenapa? Kalau ketika ada orang melakukan Maulid Nabi, ketika kita tanya, kenapa Anda melakukan Maulid Nabi? Selalu dia tidak jawab. Nabi pernah ditanya, mengapa engkau selalu puasa setiap hari Senin? Kata Nabi SAW, beliau menjawab, karena hari Senin adalah hari beliau dilahirkan. Atas dasar tersebut, orang-orang mengadakan Maulid Nabi SAW dengan cara apa? Mereka kumpul di masjid, bacakan sirah Nabi SAW, ya bacakan perjalanan dia ketika beliau dakwah. Cuman kayak gitu-gitu aja. Adapun dengan berbagai macam kemungkaran, orang yang membolehkan maulid pun mereka mengharamkan. Ya, contoh misalnya ya ngajak biduan, joget segala. Oh ini yang orang yang membolehkan pun dia mengharamkan tata cara seperti itu. Yang dia maksudkan Maulid Nabi adalah semua orang berkumpul di masjid, kemudian baca sirah Nabi SAW, menceritakan bagaimana perjalanan Nabi, perjalanan hidupnya, perjalanan dakwanya, kemudian makan-makan, udah setelah itu pulang. Ya. Sedangkan dalil umum di qiyamul lail ya, di mengkhususkan qiyamul lail berjamaah 10 hari terakhir Ramadan adalah Aisyah berkata, setiap masuk 10 hari terakhir Nabi itu selalu bersungguh-sungguh, tidak seperti malam lainnya. Artinya di 10 malam terakhir. Ini dalil umum namanya. Nah, dalil khusus, ada nggak dalil khusus? Nah, dalil khusus ini, dalil khususnya yang harus melakukan. Ente kalau nggak melakukan maulid berarti ente nggak cinta sama saya. Nah, itu namanya dalil khusus. Nah, itu namanya dalil khusus. Atau dalil khusus itu kalau qiyamul lail tadi itu Nabi pernah melakukan bersama-sama para sahabat misalnya, secara terus-menerus kayak kita sekarang. Ya. Ternyata nggak ada dalil khusus, nggak ada. Tapi uniknya dalam menghukumi, yang satu tetap Maulid Nabi bid'ah, yang satu mengatakan qiyamul lail dia tidak mengatakan bid'ah. Padahal di Masjidil Haram ada qiyamul lail juga Pak, di jam 1 10 hari terakhir. Dia tidak berani mengatakan bahwasanya itu bid'ah, padahal Nabi tidak melakukan, para sahabat itu tidak pernah melakukan. Dia digunakan berdasarkan dalil umum, sama-sama berdasarkan dalil umum ya, tetapi ternyata berbeda. Itulah sehingga ya kita perlu mempelajari terlebih dahulu asal usul definisi dari awal sehingga tidak ribut Pak ya. Berbeda boleh, ributnya jangan. Beda itu boleh. Kenapa? Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dia mengatakan bahwasanya emang Maulid Nabi itu di zaman dahulu nggak pernah ada yang lakukan, tetapi mereka menggali, oh ternyata ada dalil-dalil yang mendukung. Ya salah satunya adalah dalil umum seperti ini. Ya. Yang uniknya adalah yang satu kekeh mengatakan Maulid Nabi bid'ah, tiba-tiba dua masjid di sini, satu di sini, satu sini Pak. Satu masjid hadirilah kajian dengan tema Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini hadirilah kajian dengan tema mengenang syekh tertentu misalnya. Sama-sama, ya temanya sama Pak. Ya, ini mengenang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini mengenang gurunya misalnya, sama-sama temanya. Tapi yang ini dikatakan bid'ah, yang ini dia tidak mengatakan bid'ah. Nah disitulah ya kita diuji masalah konsisten. Ya. Makanya orang yang terlalu kekeh masalah bid'ah segala macam, nanti dia akan menemukan guru-gurunya, termasuk di antara guru-gurunya mereka berbeda pendapat. Contoh Syekh Albani. Ya. Syekh Albani mengatakan bahwasanya ketika kita ya bangkit dari i'tidal kemudian bersedekap, kata Syekh Albani bid'ah. Ya. Kalau pendapat madhab yang ketiga yang di tengah-tengah tadi Pak, kan dia bid'ah kan cuma satu aja hukum, tidak ada hukum lain. Berarti yang mengikuti pendapat Syekh Albani dia harus membedahkan Syekh Bin Baz yang mengatakan bahwasanya sedekap setelah i'tidal itu hukumnya sunnah. Syekh Bin Baz menghukumi sunnah, Syekh Albani menghukumi bid'ah. Ya. Kalau dia mengikuti pendapat Syekh Albani, harusnya dia membedahkan Syekh Bin Baz. Tapi pertanyaannya, dia berani nggak dia membedahkan Syekh
Syekh bin Baz, ternyata dia nggak berani. Oh, ini perbedaan para ulama. Kenapa perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad nggak ditolerir misalnya? Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh misalnya sunnah, Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Mentang-mentang antum mengikuti Imam Abu Hanifah langsung mengatakan kunut subuh bid'ah misalnya, langsung membid'ahkan orang yang kunut subuh misalnya. Ini nggak fair namanya ya. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gini nanti urusannya ketika belajar yang namanya usul fikih. Selesai di situ insya Allah ya, selesai di situ. Nanti di masalah usul fikih, kalau secara landasannya berbeda, insya Allah nanti hukumnya jelas berbeda. Ya, jelas hukumnya beda. Ya, contoh misalnya dalam masalah jilatan anjing. Ya, kata Nabi SAW, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab." Jadi apabila anjing itu dia menjilati bejana kita, maka kata Nabi cuci bejana tersebut 7 kali, salah satunya dengan tanah. Yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Abu Hurairah. Dan ternyata Abu Hurairah tidak mencuci 7 kali. Dia mencuci 3 kali. Artinya tidak sampai 7 kali. Ya. Imam Abu Hanifah mengambil pendapat Abu Hurairah. Dia mengatakan, wah Abu Hurairah sahabat. Ya, kalau sahabat berarti dia lebih paham sunnah Nabi SAW. Dia mengambil pendapat Abu Hurairah sehingga dia mencucinya tidak sampai 7 kali. Ya udah 3 kali kalau udah bersih udah. Imam Syafi'i beda. Kata Imam Syafi'i, pendapat atau perkataan para sahabat kalau masih di ruang ijtihad, maka kata Imam Syafi'i bukan dalil. Sehingga dalam perkara ini Imam Syafi'i tetap mewajibkan mencuci 7 kali. Ya salah satunya dengan tanah. Pertanyaannya adalah, ya mana nih? Apa kita akan mengatakan bahwasannya Imam Abu Hanifah tidak mengikuti Nabi? Atau kita mengatakan Imam Syafi'i tidak mengikuti sahabat? Dan orang yang selalu membentur-benturkan seperti itu akhirnya apa? Dia sendiri juga kebingungan nanti. Ya. Imam Ahmad melakukan kayak gini. Oh, yang kita ikut bukan Imam Ahmad. Yang kita ikut adalah para sahabat. Oh, para sahabat melakukan seperti ini. Oh, yang kita ikut bukan sahabat. Yang kita ikut adalah Nabi SAW. Ya kan kacau kayak gitu. Ya. Dibilang apa hukum baca Quran di kuburan misalnya. Ya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya hukum baca Quran di kuburan gimana. Awalnya beliau mengatakan bid'ah. Tetapi setelah mengetahui riwayat dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwasanya saya suka ketika kalian datang mengunjungi aku di kuburan itu kalian membacakan Al-Quran di kuburan. Imam Ahmad mendengar riwayat tersebut langsung dia rujuk dari pendapatnya sebelumnya, dia mengatakan bid'ah. Kemudian dia mengatakan saya rujuk dari pendapat saya sebelumnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi hal-hal seperti ini ya terkadang ya membuat keributan di tengah masyarakat hanya karena ya tadi ketika kita belajar ya harus diambil ya didudukan dulu masalah. Oh, saya ternyata pendapat yang saya ikuti selama ini mengikuti ulama yang ini. Kalau sudah mengikuti ulama ini ya sudah, tidak boleh menyalahkan ulama yang lainnya. Kenapa? Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan bahwasanya idza ra'aita ahadan, apabila engkau melihat seseorang mengamalkan suatu perbuatan yang dia menyelisih apa yang engkau amalkan, maka jangan engkau larang. Kalau perbuatan tersebut sudah sesuai dengan salah satu dari imam yang kita akui. Jadi misalnya kita yang biasa mengamalkan pendapat Imam Ahmad misalnya, melihat di sana ada pendapatnya Imam Abu Hanifah misalnya, nggak usah dilarang. Ya, nggak usah dilarang. Kenapa? Dia sudah benar, dia ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Karena apa? Karena namanya pendapat fikih itu masih derajatnya namanya az-zon. Zon itu apa? Hanya bersifat praduga, belum 100%, enggak. Sifatnya praduga. Ya. Baik, barangkali kalau ada yang bertanya silakan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, sebelum ditutup. Iya. Hukumnya sebenarnya hukum asalnya boleh aja sebenarnya hukum asalnya. Asal jangan dengan niat untuk mencari yang paling mudah. Ya, kalau dari awal niatnya mencari yang paling mudah, ini yang ya tidak disukai oleh para ulama. Ya, jadi dia niatnya cari yang mudah, nggak boleh di sini. Ya, contohnya misal dalam masalah nikah. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan nikah tanpa wali boleh, ya sudah walinya saya pakai Imam Abu Hanifah aja.
Tapi Imam Abu Hanifah mensyaratkan ada saksi. Begitu saksi, ternyata Imam Malik membolehkan nikah tanpa saksi. Akhirnya saksinya, wah saya ambil pendapat Imam Malik aja. Akhirnya apa? Nikah tanpa wali, tanpa saksi. Akhirnya amalan dia, Imam Abu Hanifah pun tidak mengakuinya, Imam Malik juga tidak mengakuinya. Jadi dalam mengambil pendapat yang kita mengatakan ini boleh, ini enggak, itu hukumnya boleh-boleh aja. Tetapi jangan sampai dalam rangka kita itu mengambil yang paling mudah. Maka kata para ulama ya, kalau bisa, kalau kita ingin keluar daripada mazhab yang kita ikuti, usahakan ambil satu paket. Jadi misalnya wudunya ikut Syafi'i, batalan juga ikut Syafi'i. Ya, jangan wudunya ikut Syafi'i, batalnya pengen ikut mazhab Maliki. Ya, jadinya nasi Padang rasa Jawa. Ya. Jadi wudunya Syafi'i, batalnya Imam Syafi'i mengatakan kalau bersentuh dengan lawan jenis yang bukan mahram batal wudu kita. Ya termasuk istri. Nah, ya tapi karena dia pengen mengikuti mazhab, ya saya pengen wudu saya pakai Imam Syafi'i, tapi batalnya saya pengen pakai Imam Malik aja, ya nggak bisa. Harus ngambil satu paket biar amalan kita itu diakui oleh imamnya. Ya, jadi kalau saya ngambil satu paket berarti menurut mazhab Maliki kan sah masalahnya. Menurut mazhab Maliki. Tapi kalau wudunya pakai Syafi'i, batalnya pakai Maliki, berarti amalan dia itu menurut Syafi'i juga enggak sah, menurut mazhab Maliki juga enggak sah. Ya, makanya biasa di jamaah umroh ya, ketika umroh ya itu kan selalu bertanya, Ustaz bagaimana nih? Ya, kita di sana tawaf kan kita selalu bersentuhan. Ya, biasanya para ustadz menyarankan ya sudah, kalian boleh mengikuti mazhab Maliki, tetapi dengan syarat ketika wudu wajib dia menggosok gini. Kan dalam mazhab Maliki menggosok itu hukumnya wajib. Kalau mazhab Syafi'i enggak, menggosok hukumnya sunnah. Mazhab Syafi'i itu air dialirkan aja udah basah, udah selesai wudunya, enggak perlu gosok. Ya, tapi kalau mazhab Maliki harus wajib digosok kayak gini. Mazhab Maliki. Makanya ngambilnya satu paket, ya udah wudunya dan plus batalnya. Ya seperti itu. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Ya silakan. Oh iya. Ya bentar Pak ya. Ini masalah tadi kan menyinggung masalah jual beli tanah ya. Tadi Ustaz. Jual beli tanah. Ya. Ini ada tanah dikuasai suara Mas. Tanah itu bukan jual beli, tapi punya pemerintah. Mengatasnamakan umat. Itu bagaimana hukumnya? Padahal yang menguasai itu tahu. Yang menguasai tahu bahwa itu salah. Tahu itu salah. Jadi, tapi tanahnya punya pemerintah Pak ya? Ya. Iya, tapi dia atasnamakan umat. Mengatasnamakan umat. Contohnya seperti apa Pak? Mengatasnamakan umat itu contoh seperti apa Pak? Ya nggak tahu yang gimana. Nah di sini ya, kalau gambaran masalahnya belum jelas ini, akhirnya kita juga nggak bisa untuk menjawabnya Pak. Artinya apa, harus jelas maksudnya, tujuannya apa. Ya kan kita juga contohnya gini bahwa ini tanah pemerintah dikuasain, dibuat bangunan mengatasnamakan umat gitu. Contohnya itu. Ya kalau contohnya seperti itu, ya sebenarnya semua instansi di pemerintah itu hukum asalnya kan dia itu menguasai seluruh rakyatnya. Dia boleh mengatasnamakan oh ini milik rakyat, kan sebenarnya hukum asalnya boleh-boleh aja Pak. Kalau yang mengataskan umat itu perorangan. Hah? Perorangan. Dia mengatasnamakan perorangan. Ya, ambil haknya orang lain. Wah, Allah alam Pak, saya nggak tahu. Ya nanti Allah alam ya kalau kayak gitu. Berat ya. Hukumnya gimana? Ya Allah alam Pak. Ya itu. Jadi mengatasnamakan orang lain. Ya kadang-kadang cuma pinjam nama bisa jadi Pak. Bisa juga. Bisa juga ya. Cuma atasnamakan umat tapi hak kita, haknya orang lain itu. Iya, jadi kita cuma dipinjam nama doang gitu ya. Betul. Iya, ya. Ya kayak gitu tergantung yang punya nama Pak. Dia mau apa enggak gitu. Ya pasti nggak mau. Nah kalau nggak mau ya udah jangan dipakai. Iya, tergantung yang punya nama. Kadang ibaratnya kayak formalitas ya kadang. Ya kadang formalitas ya. Contoh ya, misalnya dalam suatu pesantren misalnya ada mobil misalnya. Nah, mobil ini punya pesantren, cuman SNK atau apa kan harus dimiliki oleh atas nama orang tertentu. Nah, salah satu di situ misalnya ustadznya misalnya dipakai namanya misalnya. Kalau dia mau ya udah, sebenarnya seperti itu. Ya, tapi
apa namanya gambaran tadi mungkin ada lebih dalam lagi, Allah alam Pak ya, barangkali lebih dalam nanti. Ya Pak silakan. Waalaikumsalam. Untuk seseorang saklek mengambil bid'ah itu dolalah supaya menerangkan secara singkat kepada dia itu supaya ngerti gitu. Sedangkan dia sendiri masih senang musik. Cuman kalau ada anak-anak selawatan domelin, tapi kalau ada saya dan balik lagi. Semalam kan udah 3 kali ada pacar kok. Jadi gimana? Dia masih senang musik gitu ya? Iya, orang di-share. Ini akibat ngajinya itu mengatakan bahwa maksiat itu atau bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat misalnya. Maksiat secara umum maksudnya. Jadi katanya ya mereka yang mempelajari seperti itu. Ya ini kan padahal bid'ah itu sendiri pun dia bertingkat-tingkat. Ya ada yang levelnya bawah, ada yang menengah, ada yang atas seperti itu. Ya ini pertama salah ini nih, salah asuh nih kadang-kadang kayak gini. Ya itu pertama, ya dia salah asuh. Ya? Pak RT dia. Kumpul sama saya musik. Kayaknya pengaruh sama istrinya ngajinya kuat. Gitu. Ngajak Pak Komandan aja, Pak Kadir. Iya. Iya, jadi ya di antara salah satu ya jangan sampai kita mencampur adukan antara yang hak dan batil. Ya, jadi ya jangan sampai di satu sisi. Jadi gini loh, kadang-kadang ada sebagian orang tuh dia tuh kencengnya tuh bukan sama diri sendiri, Pak. Ya, kencengnya tuh bukan sama diri sendiri, tapi kencengnya sama orang lain. Ya seharusnya kan diajarin sebenarnya sampean udah bagus. Tapi kenapa kencengnya tuh kok sama orang lain, bukan sama diri sendiri misalnya. Ya dia pasti meyakini bahwa dengan musik segala macam nggak boleh misalnya. Tapi dia masih melakukannya, berarti kencengnya itu bukan untuk diri sendiri. Sebenarnya tujuan kita ngaji itu kan untuk mengangkat kebodohan pada diri kita, bukan untuk menghukum orang lain sebenarnya. Ya, cuman banyak di antara kaum muslimin ngaji setelah ngaji tadi, sebelum ngaji masya Allah sapa orangnya ramah tamah gitu ya. Setelah ngaji ngelihat orang melotot, Pak. Wah itu, ya orang ahli bid'ah yang ya gitu lah. Ya, jadi ya harus dikasih itulah Pak. Ya apa namanya? Secara singkatnya kalau ngomong ke dia supaya dia tuh nggak saklek banget. Kalau jadi kalau berani nggak nih Pak? Berani nggak ya? Ya berani diomelin nggak Pak? Nah itu dia Pak ya. Nah, iya masalahnya di situ. Iya. Jadi masalahnya di situ Pak. Ya. Jadi ya kalau kita mau ngikut petunjuk Nabi, ya Nabi itu cuma kasih tiga tingkatan itu. Kalau bisa dengan langsung bisa menghentikan, ya kita lakukan. Tapi kalau nggak bisa, ya dengan lisan. Dengan lisan tuh ya cara ajak dia untuk berdialog dulu ya. Jangan mencampur adukan antara hak dan batil. Kemudian yang tadi ya jangan sampai kenceng sama orang lain, tapi sama diri sendiri nggak kenceng. Ini juga satu dakwah bagi beliau. Beliau kenceng sama orang lain dalam masalah bid'ah misalnya, yang menurut versi dia ya Pak. Bisa jadi yang dia tuduh orang lain bid'ah itu bukan bid'ah menurut orang yang mengamalkannya itu. Ya di situ yang yang jadi permasalahan adalah apa yang dia pahami sudah berbeda sama apa yang kita pahami. Ya di situ jadi titik permasalahan, akhirnya Pak nggak pernah ketemu. Ya nggak pernah ketemu. Ya bahkan orang yang cenderung punya pemahaman kayak gini kadang-kadang sukanya kontradiktif kadang-kadang. Ya di lapangan suka kontradiktif. Ya, pernah tuh ada salah seorang ustadz ditanya masalah hukum orang HTI dulu tuh biasanya kalau ngajinya itu bertingkat level-level Pak. Level mustami, level ini ditanya tuh. Dia langsung jawab, "Wah, nggak ada di zaman Nabi, seperti nggak ada." Padahal dia kuliahnya di kampus yang pakai semester 1, 2, 3, 4 sampai 8. Sama juga. Nggak mungkin ketika kita kuliah di kampus langsung di-offer ke kelas semester 8, nggak mungkin. Ya, apa bedanya? Berarti ada pemahaman dari awal tentang definisi itu yang bermasalah ada. Ya, sih. Sempat saya singgung, kelihatannya kan istrinya hanya Pak Ustadz Dimas lagi ngaji ini. Ya. Langsung ini aja Ustadz, masalah Nabi kan kalau nggak perbuatan Nabi itu kalau bisa itu kan selalu ada dua katanya kan. Kalau Nabi nggak buat kita buat itu bid'ah. Kalau mengambil berkata kita kan nggak harus itu aja saat seperti Bilal kan mengerjakan wudu saat itu kan nggak Rasul nggak pernah buat, saya gitu langsung baru saatnya nerangin tuh, tapi masih begitu. Ya tadi Pak, ternyata Qiyamul Lail yang tadi itu Nabi tidak pernah melakukan Pak. Iya maksud saya Kultum Ramadan Nabi itu tidak pernah melakukan.
Khatam Al-Quran Nabi nggak pernah melakukan. Wisuda tahfidz Nabi nggak pernah melakukan. Nah, apalagi Pak yang kita sebut? Masih banyak sebenarnya. Banyak banget perkara-perkara yang kita lakukan yang dia ada kaitannya dengan agama, Nabi tidak pernah lakukan. Tapi ternyata kita hanya menghukumi di perkara, ada perkara tertentu aja sebenarnya. Yang sebenarnya secara hukum yang lainnya semua sama. Sebagaimana tadi yang kita terangkan Maulid Nabi dan juga mengkhususkan Qiyamul Lail, hampir sama nih sebenarnya, nggak ada bedanya di sini. Ya. Gak ada bedanya. Nah, kalau orang-orang semacam begitu ya harus kita duduk bareng, ya kita kaji nih, mau nggak dia? Ya, kebanyakan mereka nggak mau kebanyakan. Oh, saya nggak mau debat, nanti saya kemakan syubhatnya. Ya seperti itu. Ya kebanyakan gitu, nggak mau debat ya. Ya padahal diajak baik-baik diskusi. Iya. Mencari Pak RT. Iya, makanya didekatin aja Pak. Ya. Iya, kayak nanti ini sama Pak Slamet nanti. Iya. Jadi semoga ya kita ngaji kali ini ya kita juga paham. Saya dulu juga Pak, bener waktu awal ngaji kenceng banget. Ini apa semua nih? Ada bid'ah semuanya. Bahkan ayah saya sendiri ketika dia berdoa, ini ayahku dulu ngaji udah bener kok sekarang jadi bengkok gimana? Ternyata ya setelah ngaji ya salah sendiri Pak. Nah itu dia Pak. Ya, jadi semua butuh proses ya. Sebagaimana diri kita juga proses. Ya, baik ya kita akhir dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di masjid beda.